Halo kawan-kawan semua, apa kabar kalian? Aku doakan kalian yang lagi nonton video ini selalu diberikan kesehatan, kemurahan rezeki semua keluarga. Oh iya, di video kali ini kita akan membahas tentang kamu sering mengalami kanker alias kantong kering di akhir bulan. Bisa jadi itu akibat dari gaya hidup kamu yang boros, Gremats. Boros membelanjakan barang-barang yang tidak penting. Apalagi setelah gajian kamu hidup hedonis di awal bulan, maka bersiaplah kantong menjerit di akhir bulan. Hidup boros akan membuat seseorang tidak memiliki persiapan pada saat darurat. Gaji habis untuk memenuhi keinginan, bukan kebutuhan. Akibatnya, pada saat darurat, kamu tidak bisa memiliki simpanan yang cukup. Misalnya, tiba-tiba sakit datang, kecelakaan, bencana alam, atau kerusakan rumah. Untuk itu, penting sekali menyudahi hidup boros. Mengelola keuangan memang butuh perjuangan dan tiap orang memiliki cara masing-masing dalam melaksanakannya. Pada intinya, jangan hidup boros supaya keamanan keuangan di masa depan aman terkendali. Jika kamu hidup boros, biasanya akan selalu merasa kurang. Berikut Gramedia.com rangkum untuk Gremets kita keluar dari jeratan gaya hidup boros. Lantas, apa saja upaya dan cara mengelola keuangan dari gaji kita untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari? Yuk simak ulasan dan penjelasannya berikut ini. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, serta subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video edukasi tentang bisnis dan investasi beserta usaha apa yang menarik untuk dibahas. Mari kita belajar bersama. Yang pertama, hitung semua pemasukan kamu dan pasangan. Untuk mengelola keuangan rumah tangga yang efektif, cara mengatur keuangan rumah tangga jika suami istri bekerja yang perlu dilakukan adalah menghitung seluruh pemasukan kamu dan pasangan yang masuk selama 1 bulan. Pemasukan yang dimaksud di sini bukan hanya dari penghasilan gaji bulanan, tetapi juga termasuk insentif yang didapatkan apabila menerima upah lembur hingga keuntungan bila sedang berinvestasi. Hal ini penting untuk dilakukan agar kamu dan pasangan bisa membagi alokasi penghasilan yang dimiliki ke kebutuhan yang harus dipenuhi. Perlu diingat bahwa yang pertama harus dipenuhi adalah kebutuhan yang sifatnya primer. Dengan menghitung seluruh pemasukan, mengatur keuangan rumah tangga menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah membuat anggaran pengeluaran dengan rinci. Boros terhadap keuangan rumah tangga cenderung terjadi ketika menggunakan uang untuk mengikuti keinginan, padahal keinginan belum tentu menjadi kebutuhanmu dan pasangan. Cara terbaik untuk menggunakan pendapatan yang kecil adalah membuat rencana belanja bulanan dengan menggunakan anggaran yang tertulis secara rinci. Bagaimana cara mengatur keuangan dalam 1 bulan? Kamu bisa membelanjakan uang hasil pendapatanmu dan pasangan sesuai dengan rencana yang telah kamu susun tersebut. Ketika sudah waktunya untuk membeli apa yang dibutuhkan, kamu dan pasangan sudah memiliki anggaran untuk berbelanja. Namun, jangan menggunakan uang melebihi anggaran yang telah disusun, karena uang yang tersisa sudah dialokasikan untuk kebutuhan lainnya. Yang ketiga, tentukan prioritas keuangan keluarga. Selanjutnya adalah tentukan prioritas keuangan keluarga selama sebulan dalam bentuk daftar prioritas. Daftar ini nantinya akan membantu kamu dan pasangan dalam mengatur keuangan rumah tangga secara efektif. Dengan membuat daftar prioritas, alokasi dan pengeluaran dana rumah tangga akan menjadi lebih rapi dan tertata. Nantinya pengeluaran rumah tangga yang masuk ke daftar prioritas diantaranya biaya makan sehari-hari, belanja dapur, tagihan listrik, tagihan air, biaya transportasi kerja, pendidikan anak apabila sudah memasuki usia sekolah, hingga cicilan kendaraan ataupun rumah. Selain itu, untuk membantu mengatur keuangan rumah tangga, daftar prioritas ini akan menjadi pengingat bahwa kebutuhan prioritas harus terpenuhi terlebih dahulu. Lalu, jika masih cukup, bisa dialokasikan untuk kebutuhan sekunder dan juga tersier. Jika kamu dan pasangan masih kesulitan untuk membuat daftar prioritas, maka bisa dimulai dengan merencanakan anggaran bulanan secara tertulis. Bagilah daftar pengeluaran menjadi 2, yaitu kebutuhan primer dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer diantaranya makan, biaya transportasi, tagihan listrik, air, serta telepon, cicilan rumah, motor, serta mobil, dan lainnya. Sedangkan untuk kebutuhan tersier antara lain anggaran untuk shopping baju, traveling, hingga anggaran hangout dengan teman atau rekan kerja.
Merencanakan daftar belanjaan di sini dianggap sangat efisien sebab dengan berbelanja dalam jumlah grosir harga akan jauh lebih murah sehingga kamu dan pasangan bisa lebih hemat untuk membeli makanan dan memiliki tabungan yang lebih banyak. Selain membiasakan diri membuat anggaran rencana belanja bulanan, kamu harus membiasakan diri untuk mematuhi anggaran keuangan yang sudah dibuat dengan pasanganmu. Yang keempat, catat semua pengeluaran dengan rinci. Tips mengatur dan mengelola keuangan rumah tangga. Selanjutnya, untuk cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros, sebaiknya kamu dan pasangan perlu mencatat sirkulasi keuangan secara rinci pada sebuah buku, mulai dari pemasukan, pengeluaran, saldo, dan segala bentuk anggaran. Catatlah dengan sedetail mungkin, sebab dengan begitu keuangan akan terpantau dengan baik. Lebih mudah lagi, cara pencatatannya bisa disusun dalam bentuk tabel seperti aturan pembukuan akuntansi. Jika bingung, kamu dan pasangan bisa mencari contoh di internet. Langkah ini berlaku untuk semua besaran penghasilan kamu, baik sebagai cara mengatur keuangan rumah tangga dengan gaji 2, 3, 4, 5, sampai dengan 7 juta bahkan di atas itu. Yang kelima, siapkan pos keuangan untuk dana darurat. Dana darurat adalah salah satu konsep paling penting yang harus dipikirkan saat membahas keuangan rumah tangga. Sama halnya dengan menabung. Tips yang satu ini mengutamakan kebiasaan untuk mengalokasikan dana khusus. Anggap saja untuk kebutuhan masa depan atau kesehatan. Cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros ini pun bisa Anda lakukan dengan menyisihkan dana tertentu. Tidak harus besar namun konstan. Lakukan secara rutin dan disiplin sehingga suatu saat nanti Anda tidak akan bingung dengan keadaan darurat yang melanda dan masih memiliki dana untuk kebutuhan lainnya. Pada dasarnya memang tidak bisa dipungkiri bahwa siklus finansial akan semakin susah untuk dikendalikan saat berumah tangga. Kebutuhan rumah tangga yang meningkat akan berjalan segaris dengan pengeluaran. Karena itu Anda harus berusaha untuk menabung, membatasi pengeluaran, merencanakan kebutuhan belanja, dan bijak dalam mengalokasikan dana. Perlu diingat, uang yang telah disisihkan setiap bulan adalah untuk dana darurat yang hanya digunakan sewaktu-waktu atau dalam keadaan darurat saja. Yang keenam, jaga rasio hutang, pastikan tidak lebih dari 30% pemasukan. Cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros yang paling baik sebenarnya adalah menghindari hutang, karena tagihan dan kewajiban membayar hutang bisa menjadi beban yang membuat keuangan rumah tangga terganggu. Namun, ada juga sejumlah faktor yang mau tidak mau membuat kamu dan pasangan harus berhutang. Perlu diketahui juga bahwa yang wajib dilakukan untuk mengatur keuangan yang baik adalah menjaga rasio utang. Kamu bisa memastikan kewajiban untuk membayar tagihan hutang tidak melebihi 30% dari penghasilan yang dimiliki. Jika lebih dari itu, keuangan rumah tangga pasti akan terganggu. Yang ketujuh, lakukan audit pengeluaran rumah tangga secara berkala. Terakhir, cara mengatur keuangan rumah tangga agar tidak boros adalah dengan mengevaluasi keuangan rumah tangga di setiap bulannya. Pastinya akan ada kebutuhan mendadak yang tidak bisa dihindari sehingga harus ada penyesuaian dengan keuangan keluarga. Contoh, kamu tidak ada rencana untuk membelikan anak seragam sekolah, namun tanpa disengaja ada seragam sekolahnya yang rusak atau kekecilan ketika anak sekolah. Hal ini bisa menjadi membuat rencana keuanganmu berubah. Untuk menyikapi hal ini, dana darurat bisa kamu ambil dari tabungan atau melakukan perjanjian dengan pihak terkait agar biaya yang bisa ditangguhkan di bulan berikutnya. Lalu, bagaimana dengan cara mengatur keuangan rumah tangga menurut ajaran dari agama Islam? Hal pertama yang perlu dilakukan adalah dengan membuat prioritas keuangan keluarga serta mengelolanya dengan hemat dan sederhana. Meski nafkah menjadi tanggung jawab suami, istri tetap boleh membantu keuangan si kepala keluarga. Yang penting keduanya perlu menerapkan nilai-nilai sakinah, mawadah, dan warohmah demi mencapai kebermanfaatan keluarga terhadap umat. Seimbangkan pendapatan dan keluarga yang bermanfaat. Kamu juga bisa bersikap pertengahan dalam pembelanjaan dengan selalu mengingat tujuan keuangan keluarga yang telah dibuat, seperti tujuan demi mencapai kebutuhan jangka pendek ataupun jangka panjang. Setelah itu, cara atur keuangan rumah tangga yang bisa kamu lakukan adalah dengan mencatat penghasilan serta membuat rencana pengeluaran bulanan maupun tahunan. Untuk menambah penghasilan, kamu juga bisa berniaga ataupun berdagang.
Kamu boleh banget nih membagikan video ini kepada siapapun, kepada saudara yang baru membangun rumah tangga, kolega keluarga, dan juga teman-teman dan siapapun itu. Dan jangan lupa tinggalkan jejak di kolom komentar jika kalian menyukai video ini. Terima kasih sudah menonton sampai detik ini. Bagi kalian yang menyukai channel ini, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan video-video edukasi dari channel kami. Yuk sama-sama belajar tentang finansial bareng-bareng dalam channel ini. Dan see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan dadah!